ihsan ila yaumiddin ajma'in amma ba'd. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithur rabi'u wal ishrun. Hadis ke-20. Kemarin sudah dimaknai ya. Ada yang ketinggalan maknanya? Ya, saya terangkan ini. Diriwayatkan dari Abu Dzar Al-Ghifari. Namanya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari. Jundub bin Junadah radhiyallahu anhu. Diceritakan dari Nabi tentang suatu hadis yang merupakan hadis qudsi namanya. Ini disebut hadis qudsi. Hadis qudsi apa? Yaitu kalam Allah yang ditirukan oleh Nabi. Jadi ini Allah berkata tapi ditirukan oleh Nabi. Jadi Nabi menceritakan suatu kalam yang merupakan ucapan Allah. Ini namanya hadis qudsi. Jadi ar-rabbihi tabaraka wa ta'ala annahu qol. Allah berkata begitu, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadzalamu. Ya, ini seruan Allah kepada semua manusia, kepada umat muslim, umat mukmin, ibadi. Ya, jadi hadis qudsi ini kata Allah, ya ibadi. Allah berkata kepada manusia tapi lewat Muhammad. Ini bukan Al-Qur'an. Ya, bukan Al-Qur'an. Namanya hadis qudsi. Hai hamba-hambaku, aku telah mengharamkan bagimu melakukan suatu perbuatan dolim atas diriku. Jadi haramtu dzulma ala nafsi. Aku haramkan berbuat dolim terhadap diriku. Jadi terhadap Allah pun kita dilarang, tidak diperbolehkan untuk melakukan satu perbuatan kedoliman. Apa dolim itu apa? Ad-dzulmu apa? Ad-dzulmu wat usyai'i fi ghairi mahal li, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau bukan tempatnya kok ditaruh suatu barang yang bukan tempatnya, itu namanya dolim. Melakukan perbuatan yang bukan bidangnya itu juga dolim. Misalnya jadi guru, bukan bidangnya bahasa Inggris kok ngajar bahasa Inggris, koyo iso. Bukan ahlinya matematika ngajar bahasa Arab, nah, itu gak iso. Ya sekedar bisa melihat YouTube misalnya. Ya, itu bukan bidangnya. Ya, kalau bidangnya enggak masalah. Nah, kalau berbuat dolim kepada Allah itu apa artinya? Allah memerintahkan kita beribadah, ya, memerintahkan kepada umat manusia untuk beribadah, tapi kita melanggarnya, tidak mau beribadah kepada Allah, itu artinya kita berbuat dolim kepada Allah. Allah mengharamkan minum-minuman keras, mengharamkan mencuri, melarang membunuh, melarang berbuat dolim kepada temannya, membuli temannya. Temannya yang paling kecil ditukari ya. Ada ya? Ngono. Sing cilik dhewe kayane ditukari. Enggak boleh. Itu dilarang oleh Allah. Ya. Kemudian dibuat hukum positif, juga tidak boleh melakukan
Apa misalnya kekerasan terhadap anak-anak. Nah, ada hukum KDRT, nah itu enggak boleh. Atau anak-anak di bawah umur di plekoto. Nah, itu namanya dolim. Nah, itu tidak boleh. Ya, Allah melarang. Kok kamu melakukan, kita melakukan hal itu, maka itu termasuk adalah mendolimi Allah. Ya, paham ya? Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Allah pun juga menjadikan dolim itu sebagai suatu perbuatan yang diharamkan di antara manusia. Semua manusia tidak boleh berbuat dolim. Kita itu diperintahkan untuk menjaga kehidupan. Kok saling membunuh, saling perang, memperebutkan wilayah. Kayak di Palestina, perebutan wilayah. Saling menjajah. Kalau zaman dulu ada penjajah dan yang dijajah. Dan itu sudah oleh PBB, tidak boleh satu bangsa menjajah bangsa lain. Itu enggak boleh. Itu namanya dolim bainakum. Itu haram muharramah. Diharamkan. Ya, diharamkan oleh Allah. Lah kalau haram, kalau melakukan berarti berdosa, ada hitungannya itu nanti di akhirat. Ya, di akhirat. Atau di dunia nanti akan diperingatkan oleh Allah dengan caranya Allah sendiri. Bagaimana memperingatkan orang yang berbuat dolim, tidak ada orang yang mampu mengalahkan dia. Maka Allah dengan caranya sendiri akan mengingatkan dia atau memberi hukuman setimpal kepada dia di dunia. Nah itu ya terserah Allah bagaimana caranya, dengan bencana misalnya. Berbuat dolim terhadap sesama itu tidak hanya terhadap manusia, terhadap seluruh makhluk yang ada. Termasuk tumbuh-tumbuhan juga tidak boleh kita berbuat dolim. Hutan misalnya digunduli, hutan ditebang sembarangan. Namanya apa? Penebangan liar, Pak. Illegal logging. Illegal logging. Itu tidak boleh. Lah kok melakukan penebangan hutan seenaknya, Allah akan mengingatkan kita dengan datangnya banjir. Nah itu ya, karena hutan gundul maka terjadilah banjir. Hutan gundul maka terjadilah angin ribut. Hutan gundul maka terjadilah musim hujan yang tidak pada tempatnya. Nah itu kualik-walik. Nah itu semua itu adalah perbuatan manusia. Setiap ada kesalahan itu perbuatan manusia. Jadi jangan menyalahkan Allah. Iki musim kemarau kok hujan, musim hujan kok enggak ada hujan, yaitu salah kita. Ya, salah kita. Merusak alam. Membuang sampah ya pada tempatnya. Jangan membuang sampah di bukan tempat sampah. Itu termasuk dolim. Nah, itu tidak boleh. Muharraman itu haram. Haram itu tidak hanya yang dimakan toh. Ya, haram melakukan buang sampah sembarangan itu haram juga berdosa. Fala tadzalamu, maka di antara kita tidak boleh melakukan suatu kedzaliman. Kalau bahasanya Pak Karno dulu pakai bahasa Prancis, satu negara menjajah negara lain namanya bahasa apa? Exploitation nation par nation. Nah, itu. Penjajahan oleh satu bangsa terhadap bangsa lain. Kalau per orang oleh orang, eksploitasi lom par lom.
Nah, itu namanya orang berbuat dolim terhadap orang. Itu kata-katanya Pak Karno dulu. Pak Karno tuh pinter bahasa Prancis, bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Pak Karno itu. Ya, tidak boleh berbuat dolim terhadap temannya sendiri juga tidak boleh. Adiknya sendiri juga tidak boleh. Orang tuanya sendiri juga tidak boleh. Itu fala tadzalamu. Kalau sama kuatnya misalnya terjadi perang, lah itu tadzalamu. Saling berbuat dolim. Kalau salah satu lemah berarti menjajah yang kuat. Nah, itu juga tidak boleh. Muharraman. Ya, di garis bawah itu muharraman, diharamkan oleh Allah. Itu yang pertama. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum dhalun illa man hadaitu. Setiap kita itu dalam keadaan tersesat. Tersesat, dhalun. Kita sering lepas dari barisan. Barisan misalnya kita itu sudah masuk Islam, sudah beragama Islam, itu berada di barisan kaum muslimin, kaum mukminin. Tiba-tiba kita keluar dari barisan, itu namanya dolun, kita tersesat. Illa man hadaitu, kecuali orang-orang yang telah aku beri petunjuk, yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Kalau diberi petunjuk oleh Allah, maka semua tidak akan tersesat. Nah, itu ya yang dipilih Allah. Allah memberi petunjuk itu ya atas kehendaknya Allah. Ya, atas kehendaknya Allah. Maka kalau kita ingin diberi petunjuk oleh Allah, fastahduni ahdikum. Maka mintalah petunjuk kalian semua kepadaku, maka pasti akan aku beri petunjuk kalian semua. Nah, kita minta petunjuk pada Allah. Apa doanya minta ke petunjuk? Ihdinas siratal mustaqim. Ihdi, yaitu ihdi. Semoga kau beri hidayah kepada kami. Beri hidayah apa? As-siratal mustaqim, agama yang lurus. Nah, itu. Nah, kita minta kepada Allah di setiap sholat. Ya, setiap sholat membaca Fatihah, setiap membaca Fatihah ada ihdinas siratal mustaqim. Kecuali kalau kamu makmum masbuk, makmum yang terlambat. Qomat belum datang. Imam sudah membaca surat-surat, kamu baru datang. Baru Allahu Akbar sudah ruku. Jadi kamu enggak dapat Fatihah. Ini enggak berdoa ihdinas siratal mustaqim. Tapi sholatnya sah. Sah secara fikih. Secara fikih sah. Tapi kita tidak minta hidayah kepada Allah. Padahal tidak ada orang yang bisa memberi hidayah, tidak ada satupun yang bisa memberikan hidayah kepada kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kedua, poin kedua. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, kullukum ja'iun illa man a'taitu. Setiap kita itu dalam keadaan lapar. Sudah lapar burung? Sudah ngantuk lapar. Kecuali orang-orang yang telah aku beri makan. Nek makan kali Gusti Allah ya kenyang. Kalau belum dikasih makan oleh Allah ya lapar. Kalian nanti makannya jam berapa? 7:30. Nah itu ya, rencananya 7:30. Kalau benar 7:30 makan, berarti kamu diberi makan oleh Allah. Kalau tidak, serahnya jam 8 rencananya, Allah tidak memberi, nasinya belum mateng, enggak jadi jam 8. Makanya nanti jam 9.
masih belum matang ya berarti kamu jai namanya, masih lapar. Kalau sudah diberi makan jam 8 tepat sudah makan, nah itu man itu berarti orang-orang yang telah diberi makan oleh Allah, maka orang-orang itu menjadi kenyang. Maka mintalah kepada Allah, fastat'imuni ut'imkum, mintalah makan kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi makan. Doanya itu ya, doanya minta rezeki. Ya Allah nyuwun ma'am misalnya nanti. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Itu doanya minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Tidak boleh minta kepada selain Allah. Minta sama tukang masai, mbok nyauk mangan. Nah, doanya kepada Allah. Pasti dikasih oleh Allah itu. Ya mengasihnya ya terserah Allah, sesuai dengan kehendak Allah, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kalau kita dikasih sedikit ya alhamdulillah, dikasih banyak ya alhamdulillah, tidak dikasih ya grundel apa gak ono makme, urung mateng nesu. Nah, gak boleh ya. Tunggu, sabar. Kalau tidak ada makan kita harus bersabar. Ya ibadi, hei hamba-hambaku, kullukum ma'arin illa man kasautu. Setiap kita itu ya tidak berpakaian, ya, telanjang. Kecuali orang-orang yang telah diberi oleh Allah pakaian. Ya, kita lahir juga telanjang, tidak berpakaian. Nah, setelah diberi pakaian oleh Allah, maka tidak lagi bertelanjang. Fastaksuni aksukum, maka mintalah pakaian kalian semua kepadaku, maka pasti aku akan memberi pakaian kepadamu. Itu minta kepada Allah. Ya Allah, aku ingin pakaian yang bagus. Ya Allah, aku ingin tas yang bagus misalnya. Ya minta kepada Allah. Tahajud, minta HP misalnya. Ya Allah, minta HP. Ya gak apa-apa, minta aja. Menawa dikei glodak kaget itu. Ya, nah itu. Ya ngasihnya ya terserah Allah toh. HP apa PHP? PHP. Apa PHP apa? Hah? Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum tuqti'una bil-laili wan nahar. Ya, setiap kita itu pasti berbuat salah di siang maupun malam hari. Siapapun itu, ya siapapun. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa. Gimana hadisnya? Al insanu mahalul khata' wan nisyan. Maka pasti kita selalu berbuat salah. Paling tidak ya turu wae salah, ya kan? Kita tidur itu loh salah. Bukan tempat tidur kita tempati, ya itu salah. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Maka Allah itu akan mengampuni semua dosa-dosa itu. Diampuni oleh Allah. Bahkan Allah akan mengampuni sebelum kita minta. Ya, sebelum kita minta itu diampuni oleh Allah. Tapi sepatutnya kita minta kepada Allah untuk memberi maaf atas dosa-dosa kita, atas kesalahan-kesalahan kita. Maka fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah pengampunan kepada Allah, maka Allah pasti akan memberi ampun, kecuali dosa apa yang tidak diampuni oleh Allah? Dosa syirik, ya itu tidak diampuni.
Kalau syirik tidak diampuni, maka kita tidak boleh syirik. Meskipun begitu, kalaupun ada orang yang syirik, musyrik misalnya, tetap harus minta ampun kepada Allah. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, innakum lan tablughu durri fatadurruni. Kita semua itu tidak akan mendatangkan kemadharatan apapun kepada Allah. Ya, tidak akan mendatangkan kemadharatan apapun kepada Allah, termasuk juga tidak memberi manfaat apa-apa kepada Allah. Ya, lan tablughu naf'i fatamfauni. Allah tidak meminta apa? Misalnya Allah memberikan sesuatu terus minta disembah, itu enggak. Allah menyuruh kita untuk sholat, kamu puasa, kowe poso kabeh ben ngirit, ya rezekine ben gak kalong. Nah, itu enggak. Allah tidak butuh apa-apa dari kita. Puasa itu ya untuk kita, sholat ya untuk kita, bukan untuk Allah. Manfaatnya untuk Allah misalnya enggak ada. Ya enggak ada itu. Allah perintah ya karena kebutuhan kita. Maka kita sholat harus atas dasar kebutuhan, bukan atas sekedar diwajibkan oleh Allah, itu tidak. Ya ibadi, hai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'an. Ya, seandainya semua orang kita itu berstatus orang-orang yang takwa. Misalnya orang yang paling takwa siapa manusia itu? Nabi Muhammad misalnya. Semua orang tuh kayak Nabi Muhammad. Itu tidak menambah apa-apa. Misalnya terus wibawa kerajaannya Allah itu menjadi lebih mulia misalnya, tidak menambah apa-apa. Mazada dzalika fi mulki syai'a. Semua orang ibadah. Ya, semua orang tidak ada yang maksiat seperti malaikat. Ya, kerajaan Allah ya tetap seperti itu, tidak berubah. Atau sebaliknya, ya ibadillahi anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Atau kita semua manusia termasuk malaikat, jin, setan tidak mau beribadah kepada Allah, bahkan berbuat kemungkaran, bahkan manusia saling perang, saling bunuh, saling dolim, itu Allah, kerajaan Allah juga tidak berkurang apapun, tidak berkurang apapun. Allah ya tetap azza wa jalla, Allah ya tetap tabaraka wa ta'ala, Allah ya tetap malikul mulki, Allah ya tetap azim, Allah ya tetap kabir. Nah, itu tidak berubah apa-apa, tidak mempengaruhi apapun ya perbuatan manusia, ibadahnya atau maksiatnya, itu tidak mempengaruhi apapun terhadap Allah. Nah, misalnya semua orang itu berbuat dosa. Orang yang paling pendosa siapa? Tadi orang yang paling bertakwa, misalnya seperti Abu Bakar, seperti Umar misalnya. Orang yang paling pendosa mana tadi? Pendosa seperti Abu Jahal, Abu Lahab misalnya. Ya, tidak masalah bagi Allah. Ya, tidak masalah. Maka kita harus minta kepada Allah, fas'aluni fa'ataitu kulla wahid. Kok sampai situ? Ya ibadiyai hamba-hambaku,
Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi. Seandainya semua makhluk, baik manusia, jin, hewan-hewan, malaikat, setan berkumpul di satu tempat berdoa minta kepada Allah, kemudian Allah mengabulkan setiap permintaan orang-orang yang berbeda-beda. Ya, kita berkumpul, terus setiap kita minta kepada Allah dengan permintaan sesuai dengan keinginan kita yang berbeda-beda. Kemudian Allah mengabulkan permintaan kita yang berbeda-beda itu, maka semua itu tidak mengurangi apapun yang dimiliki oleh Allah. Hal itu hanya sekedar seperti jarum, ya. Jarum yang dicelupkan di dalam samudra kemudian diangkat. Nah, yang menotos, yang menetes itulah laksana apa yang diberikan kepada kita. Padahal kita diberi banyak oleh Allah. Kita diberi kekayaan, kita diberi kesehatan, kita diberi bisa berkumpul, itu semua itu kekayaan. Ya, diberi oksigen. Oksigen itu setiap hari ya di rumah sakit itu seharinya itu berapa itu harganya? Kalau disuruh bayar kita nggak mampu itu. Kita menghirup oksigen itu loh. Suruh bayar misalnya satu sedotan itu 100 rupiah. Nah, sehari berapa sedotan? Kali 1 bulan, kali satu tahun total, terus kamu bayar kepada Allah. Nah, itu nggak mampu gitu. Nggak mampu. Maka semua itu tidak mengurangi kekayaan Allah. Ya, seperti jarum itu, ya, jarum yang menempel berapa? Air yang menempel di jarum yang dicelupkan di samudra. Nah, samudra itu laksana kekayaan Allah. Air yang menempel di jarum itu laksana rezeki yang diberikan kepada kita. Itu yang diberikan kepada kita di dunia itu sedikit seperti itu. Nanti kalau sudah di akhirat itu semua akan diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin. Kalau yang sedikit itu yang di dunia itu dibagi-bagi kepada semua manusia, termasuk yang muslim, termasuk yang mumin, termasuk yang kafir, termasuk yang musyrik, semua dapat. Kalau mengejar dunia ya tidak hanya yang muslim yang dapat, yang kafir juga dapat, diberi oleh Allah. Diberi oleh Allah. Orang kafir sregep ya diberi oleh Allah kekayaan. Orang muslim keset ya enggak dikasih oleh Allah. Enggak dikasih. Orang musyrik kok sugih ya dikasih Allah memang. Lah orang muslim, orang ngaku beriman tidak mau bekerja ya enggak dikasih oleh Allah. Itu di dunia. Ya. Kekayaan yang diberikan oleh Allah ya setetes saja itu. Itu saja diberikan oleh Allah begitu banyaknya. Nah, nanti kalau sudah di akhirat itu diberikan semuanya oleh Allah kepada kaum muslimin. Nah, itu sifat Rahim dan Rahmannya Allah. Kalau Rahim itu sifat kasih sayang Allah yang diberikan kepada makhluknya di dunia, yang meliputi yang mukmin, yang musyrik, yang kafir, semua dapat. Kalau Ar-Rahman ya, Ar-Rahman itu kasih sayang Allah diberikan di dunia. Kalau Ar-Rahim itu kasih sayang Allah hanya khusus kepada orang-orang yang beriman. Nah, kita menunggu itu. Ya, di samping kita harus juga mengejar dunia, tapi juga mengejar akhirat. Jadi kedua-duanya dapat. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kedua-duanya dapat. Ya ibadi, hai hamba-hambaku,
Innama hiya a'malukum uksiha lakum summa uwafikum iyaha. Ya, apa yang kita perbuat semua itu diperhitungkan oleh Allah. Maka diperhitungkan itu dicatat oleh Allah, maka semua itu diperhitungkan akan diberi balasan. Summa uwafikum. Ya, sekecil apapun perbuatan kita, perbuatan baik kita yang remeh misalnya, memberi makan kucing, kamu makan nggak habis, ada kucing lapar kamu kasih, kamu kan ikhlas itu, ya. Wong lawoi gereh karek ndase, mosok mbok wena kucing gak ikhlas, masa mundas ndase dipek kucing gak ikhlas. Ikhlas misalnya ikhlas, ndas gereh ae kok gak ikhlas, dikasih kucing. Nah, itu tetap diperhitungkan oleh Allah. Besok dibuka oleh Allah, kamu bisa masuk surga itu gara-gara kamu memberi kucing, seekor kucing dengan kepala ikan asin. Ini loh, ditunjukkan oleh Allah. Nah itu, ya. Maka kita harus tetap dalam keadaan berbuat baik sekecil apapun. Faman wajada khairon falyahmadillah. Maka kalau kita menemukan satu perbuatan baik, kita mampu melakukan sholat, ya, kita bisa sholat, maka kita alhamdulillah. Jangan menghina orang lain yang belum sholat. Misalnya kita, dengerin. Misalnya ada temene di tetangga gak gelem sholat, mbok kata-kata, ahli neraka, gak boleh. Ya gak boleh. Kita bisa sholat tuh alhamdulillah ngono ae lho. Gak usah melihat orang lain gak sholat ahli neraka, kamu tuh gak boleh ya. Ya gak boleh. Calon, nah gak boleh. Ya. Karena Allah itu maha membolak-balik hati, ya. Dalam doa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik. Siapa tahu Allah membalik semua itu, ya. Membalik semua itu. Dari yang tadinya taat beribadah menjadi tidak taat beribadah, dari tadinya ahli maksiat menjadi ahli ibadah, bisa saja. Makanya jangan menghina, ya, jangan menghina. Ya, suatu ketika si Abdul Qadir Jilani itu ketemu dengan orang gelandangan. Seorang gelandangan itu ditanya, ditanya tuh si Abdul Qadir Jilani, hei Abdul Qadir, apakah kamu percaya kepada Allah bahwa orang seperti kamu, orang seperti aku yang ahli maksiat, pemabuk, itu bisa dibalik oleh Allah menjadi ahli ibadah? Ditanya itu Syekh Abdul Qadir. Iya bisa. Bisa. Lalu apakah orang yang ahli ibadah seperti kamu bisa dibalik oleh Allah menjadi seperti aku ahli maksiat? Syekh Abdul Qadir jadi menangis. Itu, ya. Jadi menangis, tidak menjawab dia. Jawabannya sudah tahu, ya bisa. Ya, pertanyaan tidak membutuhkan jawaban namanya apa? Syekh Abdul Qadir ditanya, ya Syekh Abdul Qadir, kamu tuh ahli ibadah. Apakah Allah mampu membalik keadaanmu dari ahli ibadah menjadi ahli maksiat? Mampu enggak? Syekh Abdul Qadir ditanya seperti itu. Syekh Abdul Qadir Jilani tidak menjawab. Ya, artinya pertanyaan itu sudah ada jawabannya, tidak perlu dijawab. Namanya pertanyaan apa dalam gaya bahasa Indonesia? Belum pernah dengar apa lali? Pertanyaan retoris namanya, ya, tidak butuh jawaban. Contohnya ya tadi tuh. Yang lainnya apa? Misalnya kamu punya teman kehabisan sangu,
ya, kelaparan terus. Kamu mau makan? Kamu ajak ditraktir. Kamu mau makan? Dia diem aja. Wong wis ngerti nek ngeleh kok ditakoni. Ya. Langsung ditukokno ae ngono lho Mas. Gak dijawab kan? Kamu mau tak belikan makanan? Kan bertanya kan? Nah, sing lapar ini wong sudah tahu lapar kok ditanya. Nah, wis roh kok takut. Nah, itu pertanyaan retoris, langsung belikan gitu loh. Nah, itu namanya pertanyaan retoris, gak usah dijawab. Loh, tak tawani gak gelem kok, pertanyaan gitu. Kamu mau tak belikan makan? Diem aja. Oh, berarti gak mau ya. Berarti kamu bodoh. Iya toh, itu pertanyaan retoris, gak butuh jawaban. Jawabannya kamu sudah tahu. Ya iya, jawabannya iya, tapi gak dijawab. Kok kamu gak tahu berarti bodoh. Nah, itu ya. Fal yahmadillah. Maka kalau kita bisa melakukan ibadah apapun, kita hanya memuji kepada Allah. Kalau kita menemukan orang lain tidak mau beribadah, ya doakan semoga mendapat hidayah. Jangan dilaknat, Ya jangan, wah ahli neraka kamu itu nggak mau sholat aja kok nggak mau. Nah itu ya didoakan. Semoga orang-orang seperti itu mendapat hidayah dari Allah, mampu mengerjakan perbuatan baik. Nah itu. Wa man wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsahu. Kalau kita atau orang lain ya menemukan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Misalnya kita sakit. Ya kita harus koreksi diri. Jangan menyalahkan Allah. Ya Allah, saya ini sudah ibadah, sudah sholat tepat waktu, jamaah di paling depan, kok masih diberi sakit. Nah, itu yalumunna, memaidu Allah. Enggak boleh. Introspeksi diri. Introspeksi apa? Melihat diri apa yang kita kerjakan sehari-hari itu. Kok bisa sakit tuh kenapa? Kok bisa sakit? Pasti itu tidurnya di lantai misalnya. Tidurnya pakai kasur ya? Iya. Kipasan semalam suntuk kipasan, akhirnya masuk angin. Nah, itu kesalahan kita. Ya, setiap kesalahan itu adalah kesalahan manusia. Doharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas. Semua yang terjadi kerusakan baik di darat maupun di laut itu adalah hasil jerih payah tangan manusia. Ya semua itu. Ya, maka kita harus yalumanna anfusana. Kita mengoreksi diri kita sendiri. Ya, jangan menyalahkan Allah. Jangan menyalahkan Allah. Ya Allah piye lah. Wis mergawe banting tulang sirah dinggo sikil dinggo sirah ijek kere ae. Nah, itu menyalahke Gusti Allah enggak boleh. Paham ya? Paham ora? Ora paham tak baleni ke awal. Ada pertanyaan? Baru 38 menit tuh ngaji nih. Lama. Kudune piro? Ngantuk. Ya tak bedheki enggak. Dibedheki kok mau.